Jangan menerangkan kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu perjalanan orang yang sudah pernah mengalami mati, setelah kembali hidup ditulis. Ya tidak bisa diterangkan orang yang paham kitab dan mengerti, cuman mengerti kan, tidak pernah menjalani, pasti tidak akan benar. Bukan saya menyalahkan Buya Ar-Razi, enggak, tapi beliau terlalu berani menerangkan roh, padahal itu hanya bisa diterangkan oleh orang yang pernah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada waktunya bertawajuh, menghidupkan hati, berzikir, menyebut nama Allah, menyatukan diri kita dengan berzikir, menyatu dengan Allah dengan zikir Allahu. Ini yang disebut zikir hub, zikir ruh. Ada yang bilang zikir ruh, ada yang bilang zikir qalb, ada yang bilang zikir hub, ada yang bilang zikir rasa. Yang benar, semuanya benar. Kalau zikir hub, zikir yang sangat dirahasiakan, tidak ada yang tahu kecuali orang yang berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir hati juga seperti itu. Tidak ada yang tahu suara hati, hanya Allah yang tahu, dan yang bisa membolak-balikan hati hanya Allah itu sendiri. Zikir ruh adalah memang tajallinya itu sendiri, berzikir dan memuji kepada yang mentajallikan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat ini itu yang viral zikir ruh. Ada yang disebut Nur Muhammad, ada yang bilang zikir ruh. Semuanya itu sama, semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena ruh itu bilang, alam ini diciptakan karena saya, dan saya diciptakan oleh Allah. Itu ruh yang bilang. Sementara ruh itu bagi saya adalah kehidupan. Sesuatu yang hidup pada diri kita itu ruh, termasuk pada makhluk lain. Karena ruh itulah kehidupan. Kalau saya pernah ditanya, ruh itu apa? Kehidupan. Kehidupan yang kita jalani itu ruh sebetulnya. Kalau yang keluar masuk ini napas, ini sebetulnya hubungan antara rohani dan jasmani. Keluar masuknya napas ini dari rohani ke jasmani sebetulnya. Bukan keluar, tapi tanda kita hidup memang masuknya napas yang keluar ini keluar dari ruh ke jasmani, dari jasmani masuk lagi ke ruh, ke rohani. Sebetulnya seperti itu. Makanya ruh itu adalah Nur Muhammad, yang sebetulnya Nur Muhammad. Artinya Allah mentajalikan dirinya, yang disebut Nur Muhammad ditajalikan kepada diri kita semua. Itu namanya ruh. Tapi yang pada aslinya ruh itu adalah kehidupan. Sesuatu yang Allah hidupkan itu ruh. Artinya makhluk apapun yang dihidupkan oleh Allah, hidupnya itu yang disebut ruh. Bukan makhluknya, tapi hidupannya. Kita ini hidupkan karena ada yang menghidupkan. Ini yang disebut hidupnya ini, di saat seperti ini ruh. Ruh itu adalah kehidupan. Kehidupan yang bisa menghidupkan diri kita. Kalau saya memberi pengertian seperti itu, karena sulit. Karena perjalanan ruh itu perjalanan manusia mati soalnya. Tanpa orang mati tidak akan mampu menjelaskan tentang ruh. Cuman paling karena paham kitab seolah-olah seperti ini keterangannya, padahal bukan seperti itu. Makanya jangan sekali-kali sampai menerangkan tentang ruh kecuali sudah selesai, tahu mati terserah. Karena ruh itu adalah perjalanan orang yang mati sebelum mati.
Kalau sudah sampean tahu tentang perjalanan ruhnya sampean sendiri, silakan sampean menerangkan ruh itu sendiri. Jangan menerangkan kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani lewat perjalanan mati. Setelah hidup lagi nulis kitab itu. Diterangkan oleh yang tidak pernah mati, yang tidak pernah ketemu. Makanya saya sering menerangkan, jangan menerangkan kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu perjalanan orang yang sudah pernah mengalami mati, setelah kembali hidup ditulis. Ya tidak bisa diterangkan orang yang paham kitab dan mengerti, cuman mengerti kan, tidak pernah menjalani, pasti tidak akan benar. Kebenarannya harus dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Syekh Abdul Qadir Jailani cuma mengasih saran, ngasih gambaran bahwa orang yang akan meninggal, mati sebelum mati sampai pada alam ruh, alam lahut, akan berjalan seperti ini dan seperti ini. Beliau menceritakan tentang dirinya. Setelah saya mengalami hal seperti itu, ternyata sama sebetulnya. Cuman saya kan tidak menulis kitab seperti itu. Cuman sama. Itu sama. Tidak ada bedanya. Kalau orang sudah mengalami sebuah kematian, maka kematian itu akan, di dalam kematian itu akan menceritakan tentang dirinya, tentang siapa dirinya, tentang siapa ruh itu sendiri, tentang siapa Nur Muhammad itu sendiri, tentang siapa Rasulullah itu sendiri. Itu akan tahu nanti. Tapi bagi orang yang sudah menjalani sebuah kematian, tapi orang yang tidak pernah mengalami pasti seolah-olah dia seperti orang mati, tapi tidak. Makanya bukan saya menyalahkan Buya Ar-Razi, enggak, tapi beliau terlalu istilahnya, terlalu berani menerangkan ruh, padahal itu hanya bisa diterangkan oleh orang yang pernah mati. Mati memang di saat raga itu, ruh lepas dari raga, memang mati orang itu. Jasad ini mati, bukan hidup, mati memang mati. Makanya mati sebelum mati memang mati. Jasad itu akan ditinggalkan oleh ruh itu sendiri, oleh sukma itu sendiri. Biasanya kalau saya melihat jasad itu nangis, ruh itu nangis. Tidak langsung jalan. Kalau saya dulu tidak langsung jalan, dan saat ini kalau saya coba itu seperti itu. Artinya kalau saya tidur, saya lepas, cuman tidak sakit seperti pertama. Itu ditungguin, jasadnya ditungguin, karena itu kasihan sama jasad. Melihat jasadnya seperti ini itu kasihan, roh itu kasihan, bahkan menangisi jasadnya. Kenapa ditangisi? Karena sangat tersiksa mengemban amanah yang di dalamnya ada ruh itu sendiri. Itu ditangisin. Nanti kalau kamu semoga bisa ada yang mati, holwatnya maufur umpamanya, nanti biar di Blitar ada. Cuman belum kan, kata maufur kok tidak bisa. Ya saya mau membayangkan mati, ya tidak mati-mati, berarti kan tidak bisa dibayangkan. Nanti itu bukan langsung berangkat, enggak. Ditunggu biasanya. Tidak langsung berangkat. Diraba, fisik itu diraba, sama jasadnya itu diraba, ditungguin. Karena ruh itu melihat jasad itu sangat kasihan. Bukan bagus kalau ruh melihat jasad seperti ini, itu enggak kasihan ruh. Karena besok tahu ini kalau kita enggak selamat, ini yang akan disiksa juga. Ditangisin sebetulnya. Makanya lepasnya ruh dengan jasad itu sakit kalau pertama kali. Kalau sudah kedua kalinya enggak. Cuman kalau ingin, biasanya ruh itu mendoakan jasadnya. Biasanya didoakan agar jasadnya selamat. Itu yang disebut ku ampusikum wa ahlikum itu. Nyata di saat kita lepas ruh itu dari jasad, ruh itu mendoakan jasadnya dulu agar selamat. Biasanya seperti itu. Walaupun kamu tidak mati sungguhan, didoakan. Karena tidak tega ruh itu melihat jasad. Sangat jelek jasad itu. Kalau dibandingkan dengan ruh, tidak ada apa-apanya jasad itu. Biasanya ditangisin, biasanya didoakan, ditangisin. Biasanya seperti itu. Makanya saya
mengertikan ku ampusikum wahlikum itu adalah penyelamatan jasad diri kita sendiri oleh diri kita sendiri, oleh ruh itu sendiri. Kalau yang saya tahu seperti itu, perjalanan saya seperti itu. Kenapa mursyid itu mampu menyelamatkan santrinya? Ya karena bukan jasadnya yang menyelamatkan, tapi ruh si mursyid itu yang bisa menyelamatkan, yang sudah tahu tentang hakikat Allahnya sendiri dan sudah bisa berkomunikasi dengan jasadnya sendiri. Itu yang mampu menyelamatkan. Kalau jasad kiainya seperti ini tidak mampu menyelamatkan sampean. Wong sama-sama ini diselamatkan oleh siapa? Oleh ruh itu sendiri, oleh Nur Muhammad itu sendiri. Kan guru saya itu kan, guru saya Nur Muhammad itu ruh itu sendiri yang ngasih tahu sama saya. Dan yang akan menyelamatkan sampean juga sama dengan yang menyelamatkan jasad saya, itu juga. Cuman sampean kenapa diselamatkan? Karena sampean tidak tahu sama sampean sendiri. Makanya sampean tidak tahu Tuhannya, karena tidak tahu sama sebenarnya. Bukan man arafan nafsahu faqad nafaru, benda nyampe sampean. Andanya nyampe tidak usah saya. Sebetulnya orang berzikir itu nanti arahnya ke sana gitu. Orang zikir itu zikir yang saya bilang tadi, ruh itu sendiri nanti yang berzikir. Sukmanya sampean Nur Muhammad itu sendiri yang berzikir. Bukan sampean, demi penyelamatnya sampean maka harus berzikir. Kalau sampean tidak berzikir sulit nanti saya menyelamatkan. Karena yang akan menyelamatkan sampean bukan jasad saya tapi rohani saya, Nur Muhammad yang menjadi guru saya itu. Sukma kata Indonesia, tapi kalau orang Arab tidak ada bilang sukma ya. Nur Muhammad yang biasanya Nur Muhammad. Kalau Rasulullah itu kenapa ada yang bilang Bapak Ruh? Iya, karena nurun ala nuri itu ada di Rasulullah. Tidak sama dengan kita. Kita itu Nur Muhammad yang dimasukkan pada jasad yang tidak tahu apa-apa. Makanya kata ulama, dari alam kegelapan dari alam gelap ke alam keterang benderang. Ya betul, Rasulullah yang membawa. Dengan rahmatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah, kita terbawa ke alam seperti ini. Awal sama nurnya, cuman karena diletakkan kepada fisik yang berlumuran dosa, yang memang tidak tahu seperti apa. Karena walaupun kita diciptakan dari tanah seperti Nabi Adam, tapi bukan tanah yang seperti Nabi Adam kan. Kalau Nabi Adam kan berarti tanahnya pilihan. Kita itu diciptakan dari tanah Nabi Adam yang di tanah. Kalau kita kan diciptakan dari sperma orang tua, itu pun belum tentu suci. Spermanya orang tua kan belum tentu suci. Kenapa saya bilang seperti itu? Makannya dari apa? Belum tentu yang halal kan. Kadang barang haram bisa jadi sperma kan. Lalu terbentuk diri kita. Makanya kita ini sulit dinasihatin, memang seperti itu. Cuman makanya harus, kadang orang itu menyesatkan saya. Bukan saya yang akan menyelamatkan sampeyan, bukan saya, tapi sukma saya Nur Muhammad yang ketemu dengan saya, yang akan menyelamatkan saya juga, jasad ini juga sampeyan ini harus diselamatkan. Sampeyan ini kan dengan saya kan pembohong besar. Sebetulnya pembohong besar, manusia itu pembohong besar, tidak ada duanya. Makanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kata Al-Quran itu, pada hari itu dikunci mulutnya, karena memang pembohong. Kalau dikasih bicara pasti sudah bohong, dikunci oleh Allah. Tanda bahwa manusia itu sulit benernya. Mati dikunci, apalagi hidup ya Pak. Ya karena nyata kita itu sudah nyata pembohong. Kalau dikasih bicara pasti ngasih alasan. Makanya dalam Al-Quran jelas, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, katanya. Di hari itu dikunci mulutnya Pak Sipul, yang lain enggak mungkin. Ya nyata kita itu pembohong Pak. Makanya sampai di alam barzah pun dikunci mulut kita. Nyata manusia semuanya bohong, tidak terkecuali saya dan sampean. Pura-pura baik padahal tidak baik, pura-pura jujur padahal tidak jujur. Dikunci oleh Allah ini. Kalau tidak dikunci ngomong sembarangan ini, pergajaannya hitam dibilang putih ini.
Itu pasti sudah. Makanya sampean itu diajarin zikir, salah satu-satunya jalan untuk dekat secara rohani kepada Allah itu hanya zikir khauf. Satu-satunya. Tidak ada jalan yang paling cepat dan paling pintas dengan zikir khauf. Tidak ada. Hanya zikir khauf itu, zikir rasa itu yang paling cepat untuk komunikasi dengan Allah dan Rasulullah. Itu paling cepat, tidak ada yang lebih cepat lagi. Ya satu-satunya jalan sampean kalau sudah zikir tawajjuh. Makanya pembelajaran tawajjuh itu di saat kita kholwat, di saat kita menenangkan diri kita itu perlu. Makanya pelatihannya di saat pengajian seperti ini, tawajjuh ini. Sebetulnya tawajjuh tidak usah zikir. Kalau sampean zikir pasti jalan. Tidak usah pakai tasbih. Tasbihnya kalau pakai tasbih berarti sampean hidup, bukan ingin mati. Ini tawajjuh ini pembelajaran sebetulnya. Pembelajaran di saat kita mau seperti itu. Sebetulnya tidak usah 7 hari 7 malam kalau bisa menyatu. 1 malam aja sudah bisa sebetulnya. Makanya kalau tawajjuh itu sampean fokus, bukan fokus ini jalan, fokus pada zikir, baru sampean ini tidak jalan. Selama ini tidak fokus pada zikir yang di bawah, yang di hati sampean pasti jalan pikirannya kemana-mana. Biar tahu perjalanan Mi'raj itu seperti apa. Perjalanan Mi'raj itu seperti menembus langit itu seperti apa. Bukan langsung seperti melihat alam seperti ini, lihat sampean, tidak seperti itu biasanya. Di langit itu makhluk suci, bukan makhluk mulia Pak, makhluk suci. Malaikat itu suci, jadi dimasukin manusia tidak langsung dilihat, sulit, tidak gampang. Makanya biar tahu